Film ini diawali dengan seorang ibu-ibu bernama Misato yang berusaha membujuk putrinya bernama Sayuri untuk sekali-kali makan bersama keluarga. Terlebih selama ini, Sayuri sangat komar alias kolot di kamar. Dan bisa kita lihat Sayuri yang bertubuh subur merasa tidak senang dengan ajakan keluarganya yang dianggap mengganggu kenolepannya. Sayuri. Bagaikan psikopat, si subur Sayuri terlihat mengancam orang tuanya menggunakan linggis. Lantas, apakah Misato dan keluarganya akan baik-baik saja? Kalem, karena film pun baru dimulai. Singkat cerita, 10 tahun kemudian, scene beralih pada sebuah keluarga cemara yang baru saja membeli rumah bekas keluarga Sayuri di pelelangan Bank Yamete. Di tengah kebahagiaan, si ayah bernama Akio mengajak kedua putranya untuk melihat dari atas hasil jerih payahnya selama ini. Lantas setelah memperlihatkan luasnya rumah yang ia beli, Akio langsung mengajak keluarga besarnya untuk mengecek isi rumah. Sesaat kemudian, si cikal Keiko langsung menyerobot kamar luas yang akan ia tempati. Lantas, ia meminta adiknya yang bernama Norio menempati kamar atas bersama si bungsu. Melihat si bungsu Sun termenung, Norio bergegas membantu adiknya membawa barang-barang. Tapi sesaat kemudian, Sun mengungkapkan jika dirinya merasakan aura aneh di depan kamar ini. Hingga sesampainya di kamar, Norio dan Sun pun terperangah saat melihat pemandangan indah dari balkon kamarnya. Setelah menghirup udara segar, Norio langsung mengajak adiknya untuk beres-beres kamar. Beberapa saat kemudian, di tengah hangatnya makan siang, Sun yang merasakan aura aneh mengajak si ayah untuk kembali pindah ke apartemen. Namun jelas saja, Aiko tidak menggubris hal tersebut, terlebih dirinya sudah banting tulang agar bisa membeli rumah ini. Ia pun merasa jika Sun belum terbiasa dengan suasana rumah baru. Hingga saat si ibu membahas penyakit pikun si emak yang semakin akut, Keiko dan Norio kembali teringat pada ajaran keras si emak yang selalu memaksa mereka berlatih tai chi setiap pagi. Terlebih sebelum mengalami kepikunan, si emak yang merupakan master tai chi berambisi mewariskan ilmunya kepada kedua cucunya. Tapi di saat itu pula, seakan merasakan kehadiran sesuatu, si emak terlihat menatap tajam ke arah loteng. Di malam harinya, Sun yang baru selesai ngecewer seketika merasa ngeri saat mendengar suara aneh dari kamar kakak perempuannya. Sementara di kamar tersebut, Keiko pun heran saat melihat TV di kamarnya tiba-tiba menyala. Oh my god, tanpa ia sadari, arwah Sayuri yang subur seakan tidak redo melihat kamarnya ditempati seseorang. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi pada Sayuri dan keluarganya 10 tahun lalu? Pura-pura nggak tahu dulu. Di keesokan harinya, saat sarapan, Keiko pun mengeluhkan kondisi tubuhnya yang terasa lemas dan pegalinu. Tak cuman Keiko, Norio pun mengalami hal yang sama di mana ia sering merasa ngantuk. Melihat hal itu, si ayah berusaha menyemangati anak-anaknya agar selalu bersemangat seperti dirinya. Karena di Jepang, malas sama dengan tidak punya harga diri. Di jam istirahat, sambil menunjukkan foto artis Jap idolanya, Oda dan Ono meminta Norio untuk memilih artis favoritnya. Namun Norio yang selalu mengantuk langsung pamit pergi ke WC. Sepulangnya dari WC, ia pun dihampiri seorang kewes nolep bernama Sumida. Lantas di tengah situasi kikuk, Sumida yang dikenal sebagai anak IndiHome meminta Norio dan keluarganya untuk selalu berhati-hati. Mendengar hal itu, Norio pun heran dengan maksud Sumida. Saat malam kembali poek, Keiko yang sedang molor kembali mengalami kejadian aneh.
Sesaat kemudian, Sun yang akan ngompol seketika heran saat melihat kakaknya yang pelangap-pelongo di depan kamar. お姉ちゃん Daitashi Goboy, tanpa diduga Keiko yang kerusupan secara tidak sadar melukai adiknya sendiri. Saat si ayah dan ibu datang, Keiko yang baru sadar terlihat kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Namun di saat itu pula, Sima pun bergidik ngeri saat sekilas melihat sosok jurig subur dari arah cermin. Di keesokan harinya, Norio menceritakan insiden semalam pada Sumida. Mendengar hal itu, Sumida mengungkapkan jika teror tersebut berasal dari hantu penunggu rumah. Terlebih rumah tersebut sempat terbengkalai selama 10 tahun. Lantas, Sumida menyarankan Norio dan keluarganya untuk segera pindah saja dari rumah tersebut sebelum hal yang lebih buruk terjadi. Saat makan malam, Keiko yang tidak mengingat apa yang terjadi langsung meminta maaf pada adiknya dan juga seluruh keluarganya. Namun keluarganya merasa jika Keiko hanya mengalami kelelahan hingga mengalami tidur berjalan. よくゲーム最高じゃん Sungguh gila, Keiko yang tak bisa menahan mual malah memuntahi kepala ibunya. Namun meskipun begitu, Sima terlihat nyantui makan dengan lahap. Akio yang mengalami mimpi buruk tiba-tiba merasa khawatir pada keadaan anak-anaknya. Di tengah pengecekan, ia pun heran saat melihat putrinya masih belum molor. Bagaikan terkena genjutsu, Aiko pun syok saat melihat kamar putrinya tiba-tiba berantakan dan dipenuhi cemilan-cemilan berlemak. Oh my god, sungguh naas. Akio si ayah baik hati pun tewas setelah digaplok jurig Sayuri menggunakan linggis. お父さん Di keesokan harinya si ibu pun syok parah saat mendapati suaminya telah tewas di kamar Keiko. Namun anehnya, Keiko terlihat anteng molor seperti tidak terjadi apa-apa. Singkat waktu seusai upacara pemakaman, seluruh keluarga pun terpukul dengan kematian Aiko yang sangat mendadak. Di saat itu pula, Sima yang pikun malah berteriak-teriak memanggil almarhum. Lantas, Norio berusaha memberitahu neneknya jika si ayah telah meninggoy. Sungguh GG, dengan teknik tai chi yang ia kuasai, Sima hampir saja menghajar cucunya sendiri. Beberapa saat kemudian, setelah insiden yang menimpa ayahnya, Keiko yang tidak ingin hal buruk terjadi memutuskan pindah kamar. Namun seketika ia pun panik saat mendengar suara tawa mengerikan. My god, betapa syoknya Keiko saat ia melihat sosok jurig ireng yang muncul dari bekas kamarnya. Di malam harinya, Norio berusaha mengajak kakaknya yang mengurung diri di kamar untuk makan malam bersama. Akan tetapi, setelah kerusupan jurig Sayuri, Keiko malah melakukan kebiasaan nolep jurig Sayuri yang doyan memakan cemilan berlemak. Hingga saat makan malam, Norio yang tidak ingin hal buruk terjadi berusaha membujuk keluarganya untuk pindah saja. Namun jelas si ibu langsung menolak, terlebih ia merasa jika ajakan Norio tidak menghargai usaha si ayah yang telah mati-matian membeli rumah ini. Di saat itu pula, sambil menatap ke arah loteng, si Ima terlihat membacoti sosok yang menertawakan penderitaan keluarganya.
Di saat itu pula, Keiko semakin ketakutan saat suara ketawa Sayuri terdengar semakin jelas. Di keesokan harinya, Norio pun heran saat melihat si Abah sedang menggali tanah dengan tangan kosong. Di tengah kericuhan, si Mayang datang langsung memanggil suaminya untuk menghentikan kelakuan gabutnya. Oh, Basan. Sontak mereka pun panik saat melihat si Abah tiba-tiba ambruk. Dan saat si ibu pergi mencari bantuan, si bocil Sun pun heran saat melihat kakaknya menatap tajam dari kamarnya. Saat makan malam, si Mayang Pikun terus saja memanggil si Abah untuk makan bersama. Karena sebenarnya, si Abah pun harus tewas akibat kecapean. Di keesokan harinya, saat Norio termenung di taman, Sumida yang akan pulang bergegas menghampiri sahabatnya ini. Ia pun turut berbelasungkawa atas kematian kakek dan juga ayahnya. Dan karena keanehan sudah semakin menjadi, ia pun langsung menggunakan kemampuannya untuk melakukan penerawangan. Bagaikan Alice Insidious, Sumida yang meraga sukma seketika panik saat melihat sosok jurig yang menyerupai wujud seorang bocil. Setelah terkena tekanan energi Sayuri, Sumida yang panik kembali memujuk Norio untuk segera pindah. Kalau tidak, ia takut seluruh keluarganya akan pergi menyusul ayah dan kakeknya. Di malam harinya, Norio pun termenung saat memikirkan peringatan Sumida. Ia pun bingung bagaimana caranya membujuk si ibu untuk segera pindah dari rumah ini. Lantas karena malam semakin larut, Norio meminta adiknya untuk segera tidur dan jangan main motor legend mulu. 오네짱? Sepulang dari dapur, Sun pun heran saat melihat kakaknya yang tiba-tiba menghilang secepat kedipan mata. Sementara di kamar, Norio pun heran saat adiknya tidak ada di kasur. Takut terjadi sesuatu, ia pun bergegas mencari keberadaan Sun. My God, betapa syoknya Norio saat melihat adiknya telah tewas dengan kondisi ringsek. Tak sampai di situ, Norio pun panik saat melihat kedatangan kakaknya yang semakin aneh. Setelah Norio mengambil tongkat pemukul, Keiko yang kerusupan bergegas ke dapur untuk mengambil pisau. Saat kakaknya tiba-tiba mendiskon umur, sesuatu yang aneh kini menimpa si ibu. Sangat bertubi-tubi, Norio pun hampir gelo saat melihat 3 orang yang ia sayangi tewas secara mengenaskan. Di tengah kengerian, tiba-tiba ia mendengar suara cekikikan. Sontak Norio pun melongo saat melihat kekuatan si Ma yang tiba-tiba pulih dari penyakitnya. Sesaat kemudian si imam meminta Norio untuk berhenti menangis. Terlebih selama ini si jurig penghuni rumah hidup dari kesedihan dan rasa takut. Tak cuma itu, si imam mengungkapkan jika mereka harus menuntut balas atas kematian keluarganya dan mengirim si jurig laknat ini ke neraka. Di malam harinya, setelah memberikan kesaksian, si Ima langsung mengajak Norio untuk pulang.
Di tengah perjalanan, si Ima memberitahu jika saat ini mereka harus bersemangat dan terlihat senang guna menghilangkan aura negatif si Jurik di rumah mereka. Sesampainya di gerbang rumah, si Ima meminta Norio untuk tertawa. Sebelum tidur, si Ima berkata jika mulai besok, Norio akan menjalani pelatihan berat guna melawan pengaruh negatif si Jurik di rumah ini. Singkat cerita, setelah beberapa minggu menjalani pelatihan, si Ima pun merasa yakin jika saat ini Norio telah siap berhadapan dengan si Jurik. Di keesokan harinya, Norio pun panik saat melihat si Ima sedang menggali lubang di halaman belakang. Melihat kedatangan Norio, si Ima memintanya untuk membantu, terlebih ada sesuatu yang terkubur di tempat ini. Sontak si Ima pun terperangah saat menemukan tas dan tangkurak yang diduga merupakan jasad si Jurik yang marakayangan. Hingga saat makan siang, seketika Norio pun panik saat merasakan aura aneh yang tiba-tiba muncul. Melihat Jurik Sayuri bocil ngejogrok di dapur, si Ima yang muak bergegas membacotinya. いつまでガキの姿でおるつもりじゃ。手に太った豚じゃったろうが。見たのはこれじゃ。Dengan aura positifnya, si Ima tidak terpengaruh sama sekali. Lantas, si Ima meminta cucunya untuk membacoti si Jurik dengan energi positif. 元気はつらつ。 Si Ima pun menegaskan jika energi positif akan selalu menang melawan energi negatif. ノリオは学校じゃ。 Saat Norio pergi cekulah, seorang tetangga bernama Yamaha Mio langsung menawarkan jasa pengusiran setan. Akan tetapi, Sima merasa jika Mio berusaha menipu keluarganya. Tak terima disebut penipu, si dukun langsung menantangnya adu mekanik. Setelah harga diri si dukun direnggut, Sima berkata jika ia tidak percaya dengan dudukunan yang ujung-ujungnya duit. Selang beberapa saat, Sima langsung menelepon seorang detektif borongan bernama Conan untuk mengetahui tempat tinggal keluarga Sayuri. Ia pun meminta Conan untuk secepatnya memberi informasi. Hingga setelah telepon berakhir, tiba-tiba saja Sima mendapat serangan gaib dalam bentuk genjutsu. Pasang. 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 Saat Jurik Sayuri berusaha menyerang mentalnya, Sima langsung menggunakan teknik pernapasan udut brown untuk penangkalnya. Setelah terlepas dari genjutsu si Jurik, Sima yang kesal mengungkapkan jika Sayuri dan keluarganya akan mendapat balasan dari perbuatannya. Beberapa hari kemudian, Sima berkata jika ia sudah mendapatkan informasi tempat tinggal keluarga Sayuri. Lantas, Sima meminta Norio untuk jangan lengah dan jangan memperlihatkan kelemahan sama sekali selama ia pergi. Mendengar hal itu, Norio yang sudah terlatih berkata jika ia akan baik-baik saja. Setelah Sima pergi, Norio yang sedikit jiper berusaha menangkal ketakutannya dengan memperagakan teknik Tai Chi. Sementara di sisi lain, Sima akhirnya berhasil menemukan kediaman keluarga Sayuri yang berada di sebelah kidul kota Tokyo. Kira-kira apa yang akan dilakukan si emak?
Di saat itu pula, Sumida yang merasakan firasat buruk bergegas mendatangi rumah Norio. Sementara itu, keanehan pun mulai terjadi di rumah Norio. Rupanya, Jurik Sayuri berusaha menyerang mental Norio. Hingga di tengah kepanikan, Sumida mengajak Norio untuk kabur. Akan tetapi, Norio yang merasa dirinya akan baik-baik saja meminta Sumida untuk tenang. Namun sungguh beban, Sumida yang panik sambil menangis justru membuat arwah Sayuri semakin kuat. Saat Sumida digondol Jurik, seketika membuat Norio lemah mental hingga teror Sayuri semakin menjadi. Setelah menyadarkan cucunya, Sima diberitahu jika Sayuri telah menculik temannya. Mendengar hal itu, Sima meminta Norio untuk tenang karena saat ini teror si Jurik akan berakhir. Sungguh gege, bagaikan penculik borongan, Sima berhasil meringkus keluarga Sayuri untuk dipertemukan dengan arwah gentayangan. Beberapa saat kemudian, keluarga berdebah ini panik saat tangkurak dan barang-barang Sayuri berhasil ditemukan. Dan kini, si emak yang ingin menuntut balas atas kematian keluarganya bersiap untuk menyiksa keluarga Sayuri. Setelah melakukan penyiksaan sampai terngompol-ngompol, Sima langsung memanggil Sayuri untuk menuntaskan dendam pada keluarganya. Hingga setelah mendengar teriakan si ibu, sosok Sayuri bocil akhirnya muncul, di mana ia akan menunjukkan semua yang telah terjadi di masa lalu. Di mana 17 tahun lalu, ayah Sayuri yang bernama Hiko dikenal sangat menyayangi Sayuri daripada si bungsu. Namun sebenarnya, ada niat terselubung di balik kasih sayangnya. Hingga setibanya di loteng, Hiko selalu memuji kecantikan putrinya yang memiliki rambut seperti model Sampo Rejoice. Namun sesaat kemudian, Hiko malah mengajak Sayuri masuk ke dalam gudang. Etashi gobong, berdebah. Masa depan Sayuri harus direnggut oleh ayah kandungnya sendiri. Tapi meski si ibu mengetahui semuanya, ia malah membiarkan hal tersebut terjadi secara berulang kali. Hingga pada suatu hari, Sayuri yang tidak tahan lagi berusaha meminta tolong pada si ibu. Namun tololnya, si ibu tidak menggubris hal tersebut dan seakan bodoh amat pada kebejatan suaminya. Singkat waktu, Sayuri yang muak bertekad untuk membuat penampilannya sejelek mungkin supaya si ayah tidak mau untuk menyentuhnya. Hingga setelah membuat rambutnya purutul, Sayuri pun makan secara serampangan agar tubuhnya gembrot dan tidak menarik. Hingga sejak saat itu, Sayuri yang mengurung diri di kamar selama 7 tahun terlihat menjadi goreng patut dengan jarawat batu yang bermunculan seperti budug. Dan seperti yang kita tahu di awal film, Sayuri yang kini memiliki rambut Uchiha Madara berniat untuk menuntaskan dendam pada keluarganya. Di tengah kesedihan, Sayuri langsung meluapkan unek-unek pada keluarganya yang jolim. Tapi bukannya mengerti, karena yang selama ini tidak mendapat perhatian justru berharap agar Sayuri mati saja. Sungguh malang,
Sayuri pun harus mati tanpa mendapatkan keadilan di tangan keluarganya sendiri yang sangat berdebah. Setelah mengetahui kebejatan keluarga Sayuri, Shima mempersilahkan Sayuri untuk membalas dendam dan melepaskan Sumida. Mamam. Setelah menusbol ayahnya yang bejat, Sayuri langsung menargetkan adiknya yang tak tahu diuntung. Setelah menghabisi si adik, Sayuri yang tak tega pada si ibu hanya berniat untuk membutakannya saja sebagai balasan atas ketidakpeduliannya. Melihat hal itu, Shima pun merasa jika Sayuri masih ingin marakayangan dengan tidak menuntaskan dendamnya. そりゃ殺せんわな。 Kemudian mereka pun langsung menggunakan jurus Tai Chi yang digabungkan dengan musik SKJ. Melihat Shima yang ripuh terkena efek pasif, Norio yang murka menguatkan tekad untuk menyelamatkan Sumida. Untung saja berkat tekadnya yang kuat, Norio berhasil menyelamatkan Sumida. Lantas, dengan tangannya yang diselimuti haki, Shima yang bangkit langsung menghadapi jurig Sayuri. Akhirnya dengan teknik Tai Chi Haki, Shima berhasil menghancurkan cangkang jahat Sayuri. Hingga sesaat kemudian, si ibu yang mendengar tangisan Sayuri bocil bergegas menghampiri putrinya. Di tengah penyesalan, ia pun meminta maaf atas segala kehilapannya pada Sayuri. Di saat itu pula, Norio pun tak bisa menahan tangis saat melihat arwah keluarganya yang muncul untuk menjemput Sayuri. Hingga akhirnya, setelah menuntaskan dendamnya, arwah Sayuri pun bisa pergi dengan tenang. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Mengerikan sekali bukan? Sudah tak perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 6,0 dan menurut saya yang cocok saya dengan nilai segitu. Mungkin segitu saja review dan pembahasan film House of Sayuki 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik yang ada saya. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.